Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat-derajat kita, digugurkan kesalahan dan kekurangan kita. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah semoga diberi jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab atau kajian kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Min kalami sayyidil mursalin. Itu judul yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah Dimashqi. Sekedar mukadimah. Jadi jamaah sekalian, kitab Riyadhus Shalihin itu kan kitab aslinya, kumpulan-kumpulan hadis. Nanti kalau kita mau membaca atau mau membeli syarah-syarahnya atau penjelasan-penjelasan kitab, jadi kitab itu kan dia ada penjelasan-penjelasannya. Kalau kitab aslinya ini, maksud kitab asli itu belum dijelaskan secara detail. Nah, penjelasan-penjelasan kitab itu disebut dengan syarah. Nah, dan syarahnya itu zaman sekarang sangat banyak ya, artinya sudah banyak penulis atau ya para ustadz ya para alim menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, jadi dalam penjelasan tersebut kalau kita perhatikan ya tidak sama gitu loh, tidak sama tetapi tidak juga jauh beda. Jadi artinya ya kitab ini misalnya kan kitab satu ini agak tebal, kitab yang satu lagi kurang tebal misalnya, gitulah sesuai dengan penulis gitu ya. Dan semuanya kalau menurut saya itu bagus semua. Yang intinya adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Nah, cuman ya bedanya nanti ya ada saja sedikit-sedikit perbedaan misalnya dari sisi penjelasan fikihnya gitu kan. Kalau penjelasan fikihnya ustadz ini tentu sudah pasti bisa dipastikan berbeda gitu loh. Kenapa berbedanya ya karena background ustadznya nanti gitu kan. Kalau ustadznya backgroundnya Syafi'iyah, nah di fikihnya pasti beliau akan condong ke Syafi'iyah dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah gitu kan. Kalau syekh itu misalnya backgroundnya Hambali gitu kan, itu akan pasti bisa dipastikan dia akan condong ke Hambali. Nah gitu loh. Terus kalau backgroundnya apa lagi misalnya, apa yang ingin saya sampaikan tadi? Ya misalnya backgroundnya lebih berat ke bahasa misalnya, ke bahasa Arab ya, pastilah syekh itu akan kelihatan kelebihannya dalam menjelaskan kata-kata yang sulit untuk dipahami. Nah itu di antara perbedaan kitab. Jelas semuanya itu baik. Nah cuman
disarankan bagi apa istilahnya kaum muslimin kaum muslimah yang belum mempunyai background, misalnya background bahasa Arab, tentu kalau ada kata-kata yang agak ganjil ya, tidak ada salahnya kalau kita bertanya gitu loh kepada yang memahami. Begitu. Alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai hadis ya, yaitu tentang apa? Tentang khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Ya, barang apa? Sebaik-baik manusia itu kata Nabi orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang, wa hasuna amaluhu. Wa hasuna amaluhu itu amalnya baik, karyanya banyak. Ya, dia banyak bermanfaat bagi orang, itulah orang yang baik. Kalau yang itunya yang seburuk-buruk manusia enggak disebutkan dalam hadis ini gitu loh. Tapi kita bisa memahami ya dari apa yang disampaikan Nabi. Oh, kalau dalam hadis ini Nabi hanya menyampaikan sebaik-baik manusia, berarti maksudnya itu sebaliknya gitu kan. Enggak perlu dijelas-jelasin gitu. Bisa dipahami oleh kita. Iya. Itu hadis yang terakhir kita baca. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan hadis yang baru, yaitu masih di bab al-mujahadah. Masih bab mujahadah. Masya Allah. Mujahadah itu apa Pak? Jahada yujahidu mujahadatan, sama dengan jihad. Mujahadah itu melawan diri ini gitu kan, bersungguh-sungguh. Mujahadah untuk qiyamul lail, itu istilah. Mujahadah untuk rajin puasa sunat misalnya. Bermujahadah untuk mengikis rasa kikir dalam jiwa ini misalnya kan. Itu mujahadah Pak. Mujahadah untuk mengikis rasa sifat bakhil yang ada dalam jiwa kita ini. Caranya bagaimana? Bermujahadah untuk mengikis sifat bakhil dalam jiwa ini ya. Di antara caranya ya harus bikin jadwal untuk bersedekah gitu loh Pak. Nah, memberi, latih diri ini ya untuk memberi sekalipun sedikit. Nah, latih itu bermujahadah. Ya, mungkin di awal-awal merasa berat gitu kan, tapi dengan izin Allah pastilah gitu ya. Kita harus yakin dalam perjalanan nanti sudah berjalan gitu kan ya, sekian lama itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa senang gitu loh. Rasa ya bahagia saat bisa memberi. Itu bermujahadah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Baiklah. Hadis yang pertama hari ini yaitu Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibnu an-Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikina la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayannallahu ma asna ya. Anas ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata ghaba ammi ya, pamanku Anas bin Nadhr ghaba itu ghaib itu apa Pak? Absen kalau bahasa kitanya. Beliau enggak sempat ikut dalam perang Badar. Nah, pamanku ya tidak sempat ikut atau ghaib dalam perang Badar. Lalu beliau berkata ya, karena tidak sempat ikut dalam perang Badar, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu ya, aku telah ghaib, aku telah absen, aku tidak ikut bersama baginda ya perang Badar. Ghibtu an awwali qitalin qatalta musyrikina. Ya Rasulullah, aku tidak ikut perang Badar. Ya, yang mana perang Badar itu adalah perang yang sangat besar sekali. Ya, qitalul musyrikin. Berperang melawan kaum musyrik. Ya, kaum musyrikin.
Lalu setelah itu ya beliau menyampaikan seolah-olah menyampaikan keinginannya Pak, keinginannya la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allahu ma asna. Jadi dia menyampaikan kepada Nabi, ya, perang Badar aku sudah lewatkan wahai Nabi, gitu kan. Aku berharap, gitu katanya apa ya? Aku berharap dengan peperangan berikutnya, gitu loh. Semoga Allah mengizinkan aku untuk ikut bersama baginda perang berikutnya. Jika Allah mengizinkanku, gitu kan, aku akan perlihatkan kepada Allah, gitu katanya ya. Sungguh ya, Allah Maha tahu ya, tidak perlu, tapi inilah bahasa seorang hamba yang ingin memperlihatkan karyanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Badar telah lewat ya, tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan peperangan berikutnya wahai Rasulullah. Beliau sampaikan kepada Rasulullah ya, aku akan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhanku gitu ya, ketulusanku ya dalam berperang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut hadis ini, falamma kana yaumu Uhud. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah setelah berikutnya itu perang Uhud. Perang Badar ini kalau kita cek di dalam sejarah itu terjadi di tahun kedua Hijriah ya. Silakan cek. Kemudian kalau Uhud tahun ketiga, begitulah singkatnya ya. Namun kita tidak terlalu fokus tentang perangnya di sini ya, jumlahnya kemudian sebab-sebabnya gitu kan. Silakan nanti diperkaya bacaan kita. Tapi yang jelas ya ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan gitu kan, beliau ini untuk bertemu ya, untuk bisa bergabung dalam perang Uhud. Anas ya, falamma kana yaumu Uhud inkashafal muslimuna. Inkashafal muslimuna, iya, seperti yang kita ketahui dalam perang Uhud itu ya kaum muslimin kalah ya. Tentu ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya karena ya tidak taat dengan dengan perintah Rasul ya, turun dari gitu kan. Nanti silakan kita mengingat bersama-sama. Yang jelas di perang Uhud tersebut kaum muslimin kalah, inkashafa ya, in hazama ya, in hazamal muslimuna faqala. Lalu di tengah peperangan tersebut beliau berkata, Anas bin Nadhr ini ya, beliau berkata, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu ya Allah ya, aku mohon udzur ya, minta maaf kepadamu ya Allah terhadap apa yang telah diperbuat haula yang pertama itu adalah mereka ini ya Allah, yaitu sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang yang lari ya dari posisi yang dipesankan oleh Nabi gitu ya. Itu beliau minta maaf kepada Allah ya. Kemudian dan aku juga abra'u gitu kan. Bara'u itu adalah aku melepaskan diri ya terhadap apa yang telah dilakukan haula yang kedua ini adalah kaum musyrik, yaitu kaum musyrik ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu thumma taqaddama ya, setelah dia menyampaikan permohonan maaf, kemudian ya sedikit kesedihan ya, terhadap keadaan begitu, kemudian Anas ini maju ke melangkah ke medan perang. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ya dia ditemui oleh siapa Pak? Sa'ad bin Mu'adz ya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz faqala bila Anas berkata, faqala ya Sa'ad ya, di istilahnya ketika beliau ingin menghadap ya, bergabung ya, melangkah kepada medan pertempuran,
dia berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad ibn Mu'az, al-jannatu wa rabbi an-nadar, ya. Surga katanya gitu kan. Ya, ketika dia mau apa? Ya, bertempur itu, Pak. Surga ya Sa'ad, surga ya Sa'ad, ya. Inni ya, ajidu rihaha min duni Uhud. Sungguh, ya kata Anas ini, ya, aku mencium bau surga itu, ya. Yang mana posisi pada waktu itu Pak? Dekat dengan Uhud gitu kan. Aku mencium bau surga tersebut, ya. Ya Mu'az, aku mencium bau surga itu gitu kan. Ketika mau bergabung di mana, Pak? Ke medan peperangan tersebut. Qala Sa'ad, ya. Lalu Sa'ad berkata, famas tata'tu ya Rasulullah ma sona. Ya, Sa'ad mengakui gitu kan. Sekalipun Sa'ad ini termasuk sahabat yang kuat juga gitu kan. Aku enggak mampu, ya. Aku enggak berani, atau aku belum bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Anas ini gitu kan. Anas ini memang gimana gitu, ya. Semangatnya ikut berperang itu, kemudian sampai dia berkata, al-jannah gitu kan, surga, dan sungguh aku telah mencium bau surga tersebut. Subhanallah, Pak. Ini istilahnya, ya, ya kalau kita kaitkan dengan bahasan kita sangat cocok sekali, al-mujahadah. Mujahadah, kemudian kesungguhan, keikhlasan, ya, dalam berbuat, ya. Lalu Allah berikan gitu kan, ya, bau surga itu, ya. Memang bukan sehingga, ya, dengan diperlihatkan oleh Allah, dirasakan oleh Allah itu mungkin semakin bergairah gitu, Pak, ya. Dunia ini enggak ada apa-apanya lagi gitu kan. Jadi dia sangat semangat sekali, ya. Sampai-sampai semangatnya itu, gairahnya dalam peperangan tersebut, Sa'ad pun juga mengakui, aku belum bisa, ya, untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Anas. Qala Anas, ya. Qala Anas. Ya. Ini yang berkata ini adalah Anas bin Malik, ya, gitulah. Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahm, ya. Karena memang sudah terjun ke medan pertempuran, ya, dia memang itu, Pak, ya. Kemudian kami temukan beliau. Nah, siapa ini, Pak? Yang ditemukan tergeletak itu siapa? Anas bin Nadar tadi, yang sudah mencium bau surga, ya, yang penuh dengan gairah dalam peperangan. Lalu, ya, Anas bin Malik meneruskan, ya, hadis ini, kami temukan beliau setelah ikut dalam peperangan tersebut, bid'an wa thamanina darbatan, Pak. Kami menemukan di badannya itu ada sekitar 80-an pukulan. Dorba itu bisa pukulan atau istilahnya, ya, tusukan, ya. Tusukan ini, ya, dalam hadis ini dikatakan 3, ya. Boleh jadi itu dengan pedang, gitu kan. Yang kedua to'nan birumhin atau dengan tombak, atau juga dengan panah. Begitu yang terjadi, ya. Subhanallah, ya, meninggal tergeletak dan memang sangat sadis sekali begitu. Tapi beliau dengan penuh senang gitu kan, dengan penuh semangat pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fawajadnahu qad qutil. Nah, lalu kami menemukan beliau dalam keadaan telah terbunuh. Qad qutil, ya, wa massala bihil musyrikuna. Setelah beliau terbunuh itu, Pak, kaum musyrik itu mengelabui beliau, mengelabui badannya gitu, ya, sehingga tidak dia susah untuk diketahui. Itu makna massala bihil musyrikuna. Arafahu fama arafahu ahadun, ya, karena dikelabui gitu kan, tidak ada seorang pun yang mengenal beliau.
kecuali siapa? Ukhtuhu illa ukhtuhu bibananihi, ya. Bibananihi, tidak ada seorang pun yang mengetahui beliau gitu kan. Ini betul siapakah ini Anas atau siapa gitu kan? Karena memang dikelabui gitu kan, ditutupi dengan tanah atau dengan darah semuanya gitu kan. Tidak ada yang bisa mengenal beliau kecuali siapa? Ukhtuhu, kecuali saudarinya ya gitu, saudari kandungnya. Dengan apa dikenal gitu kan? Dengan jari-jari beliau. Jadi dikenal dengan ini jari si Anas gitu, kakakku gitu kan. Ya, kalau adik mungkin barangkali bisa kenal ya, atau ada misalnya tanda-tanda. Tapi begitu yang terjadi ya. Beliau tidak dikenal kecuali oleh siapa? Oleh saudarinya ya. Adiknya, boleh jadi adiknya atau boleh jadi kakak perempuannya. Qala Anas, ya. Lalu Anas berkata, melanjutkan hadis ini, kunna nara au nadun anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Kami mengira dan kami yakin ya, menyangka bahwa ayat ya tentang peperangan tersebut itu turun pada siapa? Untuk Anas bin Nadhr ini. Apa bunyi ayatnya dalam surat Al-Ahzab? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ya, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ini ayat ini turun untuk siapa? Anas bin Nadhr. Kami mengira begitu. Ya, minal mu'minina rijalun, dari sebagian orang-orang mukmin itu rijal. Rijal itu adalah orang yang pemberani, jantan ya, jantan-jantan yang jago-jago ya. Ada di sebagian orang mukmin itu. Jangan dikira orang mukmin itu pengecut semua gitu kan. Orang mukmin itu tidak berani perang. Minal mu'minina, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang dari sebagian orang-orang yang beriman itu rijalun ya, ada seorang tokoh, orang yang berani ya, yang mana mereka itu shadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur ya terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka memang tidak bermain-main dengan niat baik mereka. Itulah sebagian kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini apa? Anas. Gitu. Janjinya apa ini, Pak? Janjinya tadi apa? Perang Badar saya enggak ikut wahai Nabi, tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ikut untuk perang berikutnya wahai Nabi. Kalau Allah mengizinkanku ikut dalam peperangan berikutnya, aku akan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahasanya ya. Aku akan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala keberanianku. Nah, tapi ya alhamdulillah ya. Allah kabulkan. Ternyata apa? Faminhum man qada nahbahu. Ya, sebagian orang-orang yang beriman yang telah berjanji, punya tekad kuat ya, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka telah menemui apa yang mereka cita-citakan. Meninggal misalnya, ya Allah ya, wafatkanlah hamba dalam peperangan ya, seperti sebagian para sahabat. Allah mengizinkan ya diwafatkan dengan mati syahid. Nah, kita bagaimana? Ada wa minhum man yantazir ya, sebagian yang lain ya masih menunggu apa ini? Menunggu niat baik atau tekad yang telah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, ada yang sudah menemui apa istilahnya impian, cita-citanya, dan ada juga yang yang masih menunggu untuk menemui apa yang diinginkan gitu kan. Semuanya baik. Gitu loh. Karena apa? Karena semuanya ini adalah niat baik ya, lillahi taala gitu kan. Bagi kita yang hidup zaman sekarang gitu kan, ya kalaupun kita belum terbayang gitu kan, bagaimana ya Allah gitu kan ya, zaman sekarang rasa-rasanya
jarang untuk apa ditemui seperti perang Badar zaman dahulu, perang Uhud zaman dahulu gitu kan. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis ya setidaknya kita berniat saja Pak. Berniat saja untuk mati syahid. Nah, berniat untuk mati syahid. Tolong diingat juga ini ya, jangan sampai salah-salah paham lagi gitu kan. Kalau kita nyebut mati syahid ya, jangan ya sampai apa, wah ini Islam ini gitu kan. Ya, ajarannya mati-mati syahid ini bahaya, ini ajaran Islam. Bukan, ya. Mati syahid itu jelas gitu kan. Mati syahid ya seperti konsep yang sudah kita sampaikan ya di banyak pertemuan ya. Mati syahid itu bukan apa istilahnya apa ngebom sana sini ya tanpa ada dasar gitu kan. Orang yang tidak bersalah banyak menjadi korban, itu bukan ajaran Islam ya. Mati syahid itu memang atas dasar yang benar, yang dibenarkan oleh agama, yaitu apa? Perang yang ada dasarnya gitu, perang yang ada pertimbangan dan pertimbangan, bukan perang-perang konyol gitu kan. Ya, tidak ya. Jadi kita jangan salah paham atau jangan ikut juga salah paham ya. Di saat ada orang bicara tentang syahid, wah ini ustadz ini jihadis, ini ustadz ini bahaya gitu kan. Bukan begitu ya, memahami Islam bukan begitu ya. Ada baiknya kita mengkaji dahulu apa yang dimaksud dengan syahid itu gitu kan. Bahkan ada syarat-syaratnya gitu kan. Apa yang dimaksud dengan perang dalam Islam itu ya. Jangan sampai ini ya, agama Islam ini perang-perang terus ya. Sekarang kita ini bukan zamannya perang lagi. Kita itu menjaga pembangunan yang ada, jangan cerita-cerita perang lagi. Itu juga enggak itu Pak ya. Jangan sampai begitu juga memahami. Yang jelas ya, yang jelas ini yang perlu untuk kita ya untuk kita pahami dengan baik. Peperangan zaman dahulu itu pasti adanya, ya Pak ya. Ya, apakah perang Badar, perang Uhud itu masih diragui dalam sejarah? Tidak, ya, enggak ada orang ya terutama dalam Islam ya ragu terhadap kejadian perang Badar, ya, terhadap apalagi perang Uhud, ya, semuanya sudah ada dalam sejarah, ya. Hanya orang-orang yang tidak tahu sejarah saja yang tidak tahu tentang hal ini, ya. Kalau pengen mungkin masih ragu ya sejarahnya bagaimana. Dalam Al-Quran sangat jelas sekali ya. Ada kalimat Badar dalam Al-Quran ya. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Gitu loh. Dalam surat Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian bibadr. Badar itu perang Badar. Ada ternyata. Nah, berarti peperangan itu ya di dalam sejarah Islam memang ada. Nah, cuman jangan sampai disimpulkan Islam itu agama perang, Islam itu agama perusak, bukan begitu. Nah, jadi memang ya semoga ya kita dalam memahami ya hal ini ya memahami dengan baik dan benar. Dalam hadis ini bisa kita pahami jamaah sekalian tentang apa? Tentang mujahadah, kesungguhan seorang hamba ya yang ingin memperlihatkan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bolehkah untuk berniat atau punya cita-cita mati syahid? Boleh ya. Seperti dalam hadis-hadis yang sebelumnya gitu kan. Bahkan orang yang kalau tidak punya cita-cita mati syahid rugi rasanya Pak. Nah, dan tolong diingat juga gitu kan, mati syahid itu ya setelah kita pelajari dengan detail, mati syahid itu ternyata bukan hanya dalam peperangan, gitu loh kan. Mati syahid itu boleh jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu mati syahid, ya enggak Pak? Nah, kita sekarang ini misalnya kan, gitu loh, sedang duduk di masjid, dengar pengajian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa dikatakan mati syahid. Nah, rugi gitu kan seorang hamba yang dalam hatinya tidak punya niat untuk mati syahid atau belum pernah menyampaikan kepada Allah, ya Allah ya wafatkanlah hamba dalam keadaan syahid, rugi. Gitu loh Pak. Ya boleh jadi gitu kan ya setelah kita kaji-kaji gitu kan ya seorang hamba yang memang dari rumahnya pergi bekerja gitu kan
mencari niat untuk mencari nafkah ya untuk keluarga gitu kan lillahi taala ya, meninggal di tengah jalan ya, semoga itu dicatat sebagai syahid. Nah, itu maknanya gitu kan. Jadi jangan sempit, wah ini ustadz ini ngajak-ngajak perang gitu kan. Ustadz ini ustadz jihadis ya, ngajak jamaahnya mati syahid gitu kan. Wah ini bahaya nih ustadz ini. Bukan begitu, Pak. Ya, jadi harus dipahami ya dengan dengan baik dan benar agar kita tidak ikut-ikutan ya, keliru dan salah paham tentang agama ini ya, gitu. Itu yang ingin sekali kita sampaikan. Ya. Alhamdulillah, hadis yang pertama kita sudah membaca dan bisa dipahami ya. Kalau boleh saya bertanya, hadis yang pertama ini bisa dipahami dengan itu Pak, dengan jelas? Ada yang iya, jelas ya Pak ya, tidak ada ragu-ragu. Apa Ustaz kalimat-kalimatnya sudah semua. Insya Allah bisa kita pahami. Yang intinya adalah sesuai sekali ya. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ke dalam bab al-mujahadah, sungguh-sungguh. Hadis berikutnya, hadis berikut ini mujahadah juga Pak. Tetapi mujahadahnya bukan dalam peperangan. Nah, tolong diingat. Ya memang terbukti gitu loh. Ya mujahadah itu bukan hanya perang saja. Ya Islam itu bukan hanya ngajar perang terus. Tidak gitu ya. Perang itu ada catatan-catatannya, ada pertimbangan-pertimbangannya, ada syarat-syaratnya. Itu baru dilakukan perang. Ya. Hadis berikut yaitu an Abi Mas'ud ya, Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri ya radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala duhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha la ghaniyun an sa'i hadha fanazalat الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Itu ayat tentang sedekah. Alhamdulillah. Hadis yang kedua hari ini yaitu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari ya. Beliau ini adalah al-Ansari al-Badri, di sini disebutkan berarti menyaksikan Badar. Itu diantara mananya. Beliau berkata, ketika turun ayat tentang sedekah. Ayat tentang sedekah ini Pak, alladzi ada yang mengatakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Ada juga yang berpendapat ayat sedekah itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu ya, khudh min amwalihim. Tapi ini khilafiyah dalam tafsir. Yang jelas kita fokus kepada ayat sedekah yang ini dahulu. Ketika turun ayat sedekah ya, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamilu ala duhurina ya, kami pada waktu itu sedang Pak, sedang bekerja gitu loh, mengangkat di pasar gitu loh Pak. Kemudian kita mendapatkan dapat upah. Ya gitulah. Ya, bekerja yang halal, memikul barang, kemudian dengan memikul tersebut kita dapat upah, al-ajr ya. Lalu faja'a rajulun ya, lalu ada seorang hamba, seorang laki-laki ya, bersedekah. Yang pertama, bersedekah ini bisyai'in katsirin ya. Di antara sahabat itu ada yang bersedekah yang banyak Pak, banyak ya. Ya, di antara yang disebutkan dalam penjelasan itu adalah siapa? Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Sebagian sahabat ada yang bersedekah bisyai'in katsirin, dengan jumlah yang banyak. Ada yang 1.000 dinar, ada yang 2.000 dinar, 3.000 dinar, atau 4.000 ya dirham ya, atau berapalah gitu. Sangat banyak sekali nominalnya. Faqalu, ada yang di saat ada yang banyak bersedekah, faqalu mura ya. Siapa yang berkata ini Pak? Itu dia bersedekah banyak-banyak itu riya itu ya, bukan karena Allah. Yang berkata ini siapa nih Pak? Dalam penjelasannya itu orang munafik.
Orang munafik itu ya dia tidak senang kalau hamba Allah itu taat kepada Allah ya. Jadi di saat ada hamba Allah yang bersedekah dengan jumlah yang banyak, mereka berkata riya itu enggak ikhlas. Itu yang pertama Pak ya. Wa jaa rajulun akhar. Lalu datang pula hamba yang lain ya. Dia bersedekah dengan So'in gitu kan. So'in itu ya kalau dalam penjelasannya timbangan sekitar 3 liter. Nah, 3 liter gandum atau 3 liter beras. Ya, begitulah Pak, sekitar ya. Jadi ada yang jumlahnya banyak sekali, dibilang oleh kaum al-munafik itu riya itu. Dan ketika melihat mereka melihat hamba yang bersedekah sedikit saja gitu kan. Dia berkata Innallaha laghaniyun an hada. Allah itu enggak perlu dengan sedekah kamu yang sedikit itu. Ngapain kamu sedekah? Itu kerjanya Pak ya. Ya, subhanallah ya. Kalau kita dalam Islam kira-kira memandang 2 orang yang bersedekah ini, baik semua enggak Pak? Baik semua, mau banyak mau sedikit. Yang banyak baik, yang sedikit baik, yang tidak baik itu adalah itu dia ya Pak ya, subhanallah. Karena terjadi ya begitu sikap kaum munafik ya, lalu Allah menurunkan ya ayat ini yang ada dalam surat At-Taubah. Silakan cek ayat 79 yang berbunyi alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ini Pak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kaum munafik. Orang munafik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina, yaitu orang-orang yang suka merendahkan, mengejek-ngejek hamba Allah yang bersedekah dengan penuh kerelaan minal mu'minina ya Pak ya. Ini suka mematah-matahkan. Yang pertama orang-orang itulah mereka yang suka mematah-matahkan atau merendah-rendahkan atau mengejek-ngejek hamba Allah yang bersedekah mutawwi'ina, penuh sukarela, penuh keikhlasan. Itu tadi yang pertama ya, ada hamba Allah yang bersedekah dengan nilai banyak, dikatanya pamer ini. Ya, enggak bagus bersedekah itu gitu kan. Jangan bersedekah, ini bahaya, ini riya itu enggak bagus ya. Tahu pula dia riya ya. Orang munafik ini tahu pula riya ya. Mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat ya, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mereka juga suka merendah-rendahkan, mengejek-ngejek hamba-hamba yang bersedekah sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah orang munafik. Kenapa ini hadis ini dikaitkan dengan al-mujahadah Pak? Pak? Ya, pelajaran yang bisa kita petik, mau banyak sedekah, mau sedikit berjuanglah mendidik diri ini. Itu pelajarannya. Didiklah diri ini untuk mau mengikis, kalau bahasa saya itu mengikis sifat-sifat kikir yang ada dalam jiwa ini. Ya. Terserah mau banyak bersedekah, mau sedikit, yang penting ini Pak, dilatih memberi itu ya. Ada duit 5.000, alhamdulillah ya Allah, kasih anak yatim ini. Oh, ada sisa 1.000 lagi ya Allah, jadi 6.000 ya Allah gitu kan. Senang memberi. Nah, bermujahadah lah. Insya Allah dengan kita bermujahadah ya dalam bersedekah ini gitu kan, melatih diri dalam bersedekah, Allah akan berikan ya kesenangan dalam hati kita, kebahagiaan, senang saat kita memberi ya. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Dia tidak mereka pasti tidak akan mendapatkan apa-apa ya, kecuali Pak? Ya, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat baik dipatah-patahkan. Ya Pak ya. Orang berbuat baik banyak dipatah-patahkan. Orang yang berbuat baik sedikit direndah-rendah. Bersedekah cuman 20.000 ya. Itu enggak ada artinya bagi Allah. Ngapain ngomong begitu Pak ya? Orang yang
bersedekah 1 juta, 2 juta, dibilang riya, ya, memata-matakan. Itu jangan sampai kita seperti orang sifat kaum munafik seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Masih ada waktu jamaah sekalian. Ini satu hadis lagi terakhir, alhamdulillah. Ya, hadis penutup dalam bab al-mujahadah. Insyaallah ya, dengan izin Allah kita selesai hari ini, yaitu hadis yang terakhir dalam bab mujahadah, yaitu hadis yang ke-111. Ya, saya bacakan. An Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dzar Jundub ibni Junada radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi ta'ala, ya, anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Hadis dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, ya, dari Abu Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini disampaikan oleh Nabi fima yarwi anillah, diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hadis kursi. Nabi menyampaikan dengan lisan beliau, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya bahasa Allah disampaikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi namanya. Dia bukanlah disebut dengan Al-Qur'an, sekalipun dia firman Allah, tetapi bukan sama dengan Al-Qur'an. Karena Karena disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, Allah berfirman dalam hadis ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, ya, wa ja'altuhu bainakum, ya, muharrama, karena aku telah telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun juga mengharamkan, ya, atas kalian berbuat kezaliman tersebut. Fala tadzalamu, dari itu jangan kalian berbuat zalim atau saling menzolimi. Tadzalamu. Yang pertama itu, ya, tentang zalim, ya. Zalim, ya, berbuat kezaliman dalam Islam kita bisa pahami haram hukumnya. Karena Allah sendiri telah mengharamkan atas dirinya. Maksudnya ini apa, Pak? Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya, seperti dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, ya. Allah, ya, sungguh, ya, Tuhanmu itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa itu? Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tentang berbuat baik dan berbuat buruk, Pak, gitu kan? Hamba yang taat di dunia ini, ya, dengan izin Allah pasti di akhirat bahagia. Nah, itulah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk pasti dia akan mendapatkan balasan, ya. Dan itu tepat. Gitu loh, tepat. Iya. Maksud tepat itu Allah tidak akan pernah zalim. Zalim itu apa berarti? Ya, Allah tidak akan pernah keliru, ya. Yang berbuat baik di dunia ini, tahu-tahu di akhirat nanti disiksa. Itu zalim Allah. Itulah sedikit pemahaman, ya. Atau yang tidak taat di dunia ini, di akhirat bahagia. Berarti itu apa, Pak? Ya, seperti kezaliman gitu. Tapi ini kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berkehendak, terserah. Tetapi yang zahirnya yang kita pahami begitu, ya. Allah sendiri mengharamkan kezaliman, ya, pada dirinya. Artinya zalim itu, ya, seperti yang kita pahami, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu termasuk sesuatu yang zalim. Nah, gitu loh. Buang sampah di mihrab masjid gitu kan, itu zalim tuh, Pak. Ada sampah kemudian dibuang di sini gitu kan, itu zalim. Kenapa? Karena ini bukan tempat sampah. Mihrab itu tempat sholat. Itu sebagai contoh. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat zalim dalam hidup ini atau saling menzolimi.
ya, haram hukumnya dalam Islam. Itu yang pertama. Ya ibadi, yang kedua, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Yang kedua, wahai hambaku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu dallun, ya, hamba-hamba yang tersesat semuanya. Ya, semua kalian ini adalah tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, ya, beri petunjuk. Dari itu kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku. Nah, iya. Berarti ini perintah apa? Ya, iya, kita ini sesat semuanya, kita ini tergelincir semuanya, ya, kita ini menyimpang semuanya, kecuali hamba-hamba yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mintalah hidayah kepadaku. Kita dalam kehidupan ini sukakah, seringkah kita minta hidayah kepada Allah? Alhamdulillah, ya. Seperti doa kunut gitu kan, Allahumma dina fi man hadait, ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah, sebagai apa, seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Itu maknanya Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait, dan beri kami kesehatan lahir dan batin sebagaimana hamba-hamba yang telah Engkau berikan afiat tersebut ya Allah. Itu dari itu kata Allah, mintalah hidayah kepadaku. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, ya, wahai hambaku sekalian, kata Allah, sesungguhnya kalian itu lapar semuanya, ya, sesungguhnya kalian itu kelaparan semuanya, kecuali orang-orang yang aku beri makan kepada mereka. Fastat'imuni, ya, dari itu, ya, mintalah makanan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, ya. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan beri makanan kepada kalian, ya. Kalau hidayah tadi, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Ini apa? Kenapa dikaitkan dengan mujahadah di sini, Pak? Ada usaha, Pak, ya. Kita ini sesat, kata Allah, kecuali hamba-hamba yang aku beri hidayah. Terus kata Allah, mintalah hidayah kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri kepada kamu. Berarti apa? Ada usaha untuk minta. Ya, jangan berharap juga, ya, kalau kita pahami dalam hadis ini, ya, untuk mendapat hidayah sedangkan kita tidak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ada makna mujahadah, kesungguhan, ya. Kita lapar, ya, maka mintalah makanan kepadaku, kata Allah, aku akan beri kamu makan, ya. Yang berikutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian itu ar itu bahasa kasarnya, ya, telanjang, tidak ada pakaian kita ini, Pak, kecuali hamba-hamba yang aku beri pakaian untuk menutup auratnya. Lalu kata Allah, fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, ya, aksikum, ya, aksukum, aku akan beri pakaian kepada kamu. Maksudnya apa, Pak? Ya, pakaian itu untuk menjaga kehormatan, ya. Bagaimana kalau kita keluar dari rumah nggak pakai pakaian, ya? Kira-kira apa kata orang, Pak? Ya, ini terhormat sekali Bapak ini, enggak kan, Pak? Iya kan? Orang keluar dari rumah nggak pakai pakaian terhormat, itu bukan terhormat, ya. Runtuh semua kehormatan kita karena kita tidak ada pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, aku akan beri pakaian yang dengan pakaian tersebut kamu akan bisa hidup mulia, bisa hidup terpandang, ya, bisa menjaga harga diri dengan pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kita teringat, ya, sebaik-baik pakaian itu apa, Pak? At-taqwa. Gitu loh. At-taqwa seperti dalam surat Al-A'raf, ya. Selanjutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu salah, berbuat dosa semuanya. Tukhti'una, kalian itu bergelumur dosa di siang dan malam dan siang, ya.
Dan sedangkan aku adalah Maha Pengampun, ya, dan aku mengampuni seluruh dosa. Jadi dia ditantang oleh Allah. Kalian itu semuanya berlumur dosa, sedangkan aku mengampun seluruh dosa. Dari itu kata Allah, beristighfarlah kepadaku, minta ampunlah kepadaku. Kalau kalian ada minta ampun, aku akan ampuni kalian. Masya Allah, ini mujahadah Pak. Astaghfirullah. Dari itu kita dianjurkan Pak, di waktu-waktu kosong kita untuk mengisi, ya, detik-detik kosong itu dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Iya ya Allah, kita ini banyak salah, hamba ini banyak salah, ya. Hamba ini banyak kekurangan ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak beristighfar, maka Allah akan ampuni ya kita. Tapi kalau kita enggak beristighfar, bagaimana itu Pak? Tentu ya tidak akan diampuni oleh Allah kalau melihat zohir hadis ini, ya. Sekalipun nanti dalam penjelasan hadis berikutnya, ya, ada amalan, ya, untuk diampuni dosa, tetapi bukan dengan istighfar, ya, dengan amalan-amalan soleh yang lain. Tetapi kalau dalam hadis ini memang mengucapkan istighfar, fastaghfiruni, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Ya. Subhanallah, hadis ini masih panjang Bapak Ibu sekalian. Sudah habis kayaknya itu. Pak Wendy kayaknya sudah kasih sinyal ini kayaknya itu. Iya. Iya, bahasa Pak Wendy yang saya pahami itu, Pak Ustadz, air teh sudah mulai dingin Pak Ustadz kayaknya. Baik, enggak apa-apa. Ya mungkin ya karena baru setengah kita baca, jadi saya pun juga enggak enak gitu kan, apa istilahnya, baca keburu-buru. Ya kayaknya bagus juga Pak Ustaz, kita lanjut di luar aja dulu Pak Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah setengah, yaitu sampai kita itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu berlumur dosa, ya, kecuali orang-orang yang berlumur dosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa kata Allah. Maka beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku wahai hamba-hambaku, aku akan ampuni kalian. Cukup di situ dulu ya, karena masih banyak. Kita tutupi dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, semoga ya pertemuan-pertemuan kita ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.